saya. Oke. Ada rema yang bisa diambil nggak sih dari si Ade tadi? Si Ade berbaju merah tadi? Kurang briefing dia, Ci. Kak Ika nih, Kak Ika. Briefing adalah kunci ya. Nah, jadi kalau misalnya dari si Ade tadi ya. Oke, si Ade itu kan salah jalan ya, salah lari ya. Karena dia nggak tahu goalnya dia tuh apa. Karena dia nggak tahu arahnya dia tuh apa, dia nggak tahu visinya dia tuh apa. Oke, mungkin dia udah latihan lari ya setiap hari. Oke, mungkin dia apa ya, latihan push up lah mungkin, atau latihan lari atau apalah gitu, latihan-latihan fisik, mungkin udah berdoa juga sehari 3 kali kayak doa makan mungkin ya. Tapi ketika dia nggak tahu visi, semuanya tuh sia-sia guys. Semuanya tuh sia-sia. Bukannya dia maju, bukannya menang, dia malah mundur, malah kalah. Padahal ketika dia mungkin ya dia tiap hari latihan, mungkin dia tiap hari berdoa, itu bukan sesuatu yang salah kan? Malah itu sesuatu yang bagus yang harus dilakukan. Tapi ketika dia nggak tahu visinya, ketika dia nggak tahu arahnya, dia nggak tahu dia harus melangkah kemana, yang terjadi adalah kesalahan. Bahkan itu kekalahan korporat ya bisa dibilang ya. Jadi nggak cuma dia doang, tapi temennya juga yang kayak, iya gue udah lari, udah capek-capek lari sampai sono, lu balik lagi ke belakang kan. Kasian juga ya temennya, si tim merah itu. Nah, kayak gitu lah ya. Duluan sih. Ya, nyampainya duluan, tapi kan nggak dihitung ya, kayak balik lagi ke 0. Kayak gitu. Jadi, ketika kita udah latihan, udah segala macam, kita udah mengusahakan berbagai upaya, kita udah kayak segala macam cara kita coba, tapi kita nggak punya arah, malah kita berlari ke arah yang salah, ya semua itu sia-sia. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya next. Mana sih? Nah, yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita bisa be greater, itu kita harus mengalahkan tantangan kita, beat our obstacles. Nah, sekarang apa sih yang jadi masalah kita? Apa sih yang menjadi tantangan kita untuk kita reach our goals gitu? Misalnya aku ini beberapa contoh aja yang mungkin terjadi sehari-hari ya. Kita sekarang ada di comfort zone karena habit kita, kayak kita udah terbiasa dengan pola yang seperti ini. Ketika harus berubah itu kayak, aduh nggak mau lah. Ketika harus nge-reach goal yang lebih besar tuh kayak, wow, harus mengubah kebiasaan ya, dan itu sulit. Terus mungkin kita malas, mungkin ada kekecewaan di belakang sana. Maksudnya ketika kita mau reach goal, kita udah mengupayakan, ternyata gagal, akhirnya kita nggak mau mencoba lagi. Atau misalnya kita nggak pede, kita nggak punya komitmen, kayak Coca-Cola lah yang bertahannya cuma berapa menit atau berapa hari doang, terus udah nggak ada lagi, komitmennya nggak ada. Atau kita overthinking, terlalu takut akan masa depan, fear of risk, takut akan resiko-resiko atau apa yang akan terjadi di depan, akhirnya kita jadi nggak bergerak maju, akhirnya kita jadi berhenti, kayak, atau bahkan ada perasaan udah cukup puas lah dengan kondisi saat ini, ya udahlah, nggak usah lah punya goal yang lebih besar lagi, gue udah oke-oke aja kok, ini biasanya anak plekmas yang kayak begini, terkadang saya juga seperti itu, cuma ya memang kita harus menetapkan visi dan menetapkan tujuan yang lebih besar sih, nggak bisa kayak gini-gini doang. Kita terkadang ya itu udah di comfort zone, udah habit kita, polanya seperti itu, kita juga nggak berani untuk melangkah, akhirnya kita nggak mengerjakan apa-apa. Nah, terus di Filipi 3 ayat 13-14 dibilang bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Nah, yang di belakang kita tuh apa sih? Ya ini, tantangan-tantangan kita ini. Apa yang menghambat kita untuk maju, apa yang menghambat kita untuk mencapai visi, itulah yang harus kita tinggalkan, itulah yang harus kita lupakan, itulah yang harus kita kalahkan. Kayak gitu, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi udah nggak lagi lihat-lihat ke belakang, nggak lagi lihat-lihat kondisi kita saat ini seperti apa, nggak lagi overthinking ya kayak, kalau gue begini nanti akan begini, kalau gue begini akhirnya nanti begini, akhirnya malah jadi nggak mengerjakan apa-apa. Itu harus kita lawan gitu, dan kita berlari kepada apa yang di hadapanku, ya apa yang ada di hadapan kita, yaitu untuk memperoleh hadiah. Jadi dalam setiap
fase hidup gitu. Dalam setiap apapun yang kita kerjakan itu pasti ada rewardnya. Jadi apa yang kita perlu lakukan ya kita berlari-lari, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu dari Tuhan, untuk mendapatkan reward itu, untuk mendapatkan goals kita, untuk mendapatkan visi kita. Nah, terus oh iya, tadi aku lupa bilang visi itu visi yang kita punya itu adalah inisiatifnya Tuhan. Jadi Tuhan yang mau untuk kita mengerjakan visi itu. Jadi ketika kita nggak mengerjakan visi itu, ya kita tuh sebenarnya mungkin sedang bandel atau sedang nakal dan nggak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ketika kita berlari, ketika kita berjalan ke arah visi untuk mengerjakan visi, ya itulah yang Tuhan inginkan, karena visi itu adalah inisiatifnya Tuhan. Nah, devils know how you have great vision, so they always try to stop you from reaching it. Jadi si jahat ini tahu kalau kita tuh punya visi yang besar, kita punya goals yang besar. Jadi mereka akan berusaha kayak gimana caranya untuk menghambat kita, untuk menghentikan kita dari perjalanan kita untuk menuju ke visi itu. Visi yang tadi Tuhan udah berikan ke kita, visi yang adalah inisiatifnya Tuhan. Jadi entah gimana caranya itu iblis akan menjatuhkan kita gitu, akan mencoba untuk menghentikan kita untuk mencapai visi yang Tuhan tetapkan itu. Iblis bisa jadi memakai kelemahan-kelemahan kita, memakai obstacles kita tadi, memakai comfort zone kita, memakai disappointment kita, memakai overthinking kita dan lain-lain gitu, supaya kita nggak bergerak, supaya kita diam aja. Jadi yang aku mau ditekankan adalah our weakness is not an excuse atau stopper untuk reach our goals gitu. Jadi kelemahan kita itu bukan sebuah excuse, bahkan bukan suatu penghambat yang menghentikan kita untuk mencapai goals kita. Justru kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita lawan, harus kita lupakan supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kelemahan itu atau obstacles itu atau apapun lah, tantangan penghalang dan lain-lain, itulah yang harus kita lawan untuk kita berlari ke depan. Nah, ibaratnya gini, misalnya orang zaman dulu lah kayaknya kalau di penjara tuh kayaknya kakinya kan dipasung ya, diikat sama yang kayak meriam kayak apalah yang bola gede itu, supaya apa? Supaya mereka nggak bisa jalan mereka susah jalan, supaya mereka pergerakannya itu terbatas. Ya itulah yang dilakukan oleh si jahat gitu. Ketika kita mau mencapai hal yang besar, ketika kita mau mencapai suatu visi yang besar, mereka akan menghambat kita, memperlambat gerak kita, menghambat kerja kita, supaya kita nggak bisa berjalan, supaya kita nggak bisa melakukan hal yang besar kayak gitu. Nah, jadi kita harus putuskan itu, kita harus selesaikan itu, kita harus lawan itu, dan tetap mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita, yaitu visi yang dari Tuhan, yaitu reward yang dari Tuhan. Jadi kelemahan kita itu bukan excuse dan bukan stopper kayak gitu. Kita harus tetap melangkah maju. Oke, selanjutnya be change, yang terakhir nih, be change. Jadi kita harus berubah, kita harus be transform, kita harus berani untuk berubah. Jadi kata pepatah nih, kata quotes yang banyak di mana-mana dan sering kita pakai juga sih, apalagi kerjaanku juga mengharuskan banyak perubahan. The only constant thing in life is change. Satu-satunya hal yang konstan dalam hidup ini adalah perubahan. Selain kematian nih kayaknya, tapi perubahan gitu. Jadi perubahan itu pasti banget terjadi, perubahan itu nggak mungkin nggak terjadi, perubahan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita, entah tadi karena ya kayak misalnya tadi contoh summer winter yang dimana itu memang kondisi alam atau kondisi apapun, atau mungkin sekarang karena pandemi COVID, akhirnya kita juga harus mengubah cara kerja kita yang tadinya WFO terus sekarang bisa mulai selang-seling WFH, ada adaptasi bla bla bla, atau WFH full. Atau misalnya tadi yang kita mau mencapai goals kita yang tadinya cuma papandaian doang, tapi sekarang kita bisa naik ke Everest, nah itu perlu ada perubahan. Di Roma 12 ayat 2 dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Dan di Amplified itu dibilang, pembaharuan budi itu renewal in mind by its ideals and its new attitude. Jadi perubahan itu pun sebenarnya adalah perintah ya, dan karena ya, itu sesuatu yang
akan terjadi, pasti terjadi, dan itu pun sebuah perintah. Kita perlu untuk tetap dan terus berubah oleh pembaruan budimu. Nggak cuma dalam pikiran doang, tapi perilaku kita, attitude kita pun berubah juga. Apa yang dimulai dari dalam itu pun harus keluarnya juga berubah gitu. Ada sesuatu yang berbeda. Dan kita harus selalu mengupgrade diri kita untuk mencapai apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Jadi kan di sini bilang kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna, bla bla bla. Itu sebenarnya itu yang Tuhan inginkan, yaitu kita berubah supaya kita tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk mengerjakan visi itu, gitu, untuk mencapai visi. Dan di sini di Daniel 11 ayat 32b dibilang, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi umat yang mengenal Allahnya nggak cuma kuat doang, nggak cuma berpikir akan berubah, nggak cuma berandai-andai untuk berubah, nggak cuma punya niat doang untuk berubah, tapi akan bertindak, akan terus bertindak gitu. Jadi ketika kita bilang think to be changed, seharusnya nggak cuma berpikir, tapi kita juga harus take action untuk berubah. Kita harus take action to be changed, to be transformed. Nggak cuma niat-niat doang, kayak iya nih gue udah kepikiran gue tuh harus berubah, gue tuh kepikiran kalau gue harus nurunin berat badan gue tuh harus udah kepikiran kalau gue harus beli rumah, harus mulai menyiapkan ini itu bla bla bla. Nggak cuma kepikiran doang, atau misalnya sekarang di musim pandemi gue tuh kepikiran pengen buka bisnis baru untuk membackup, misalnya ada teman-teman yang mungkin ekonominya jadi ada perubahan karena efek pandemi, atau mungkin sekarang kita lihat GKKD Center butuh uang 500 juta lebih dalam sebulan, terus kayak gue tuh ada niatan untuk berubah, gue ada niatan untuk buka bisnis, gue ada niatan untuk membantu, cuma niat-niat doang tapi nggak dikerjain, itu sama aja bohong gitu. Tapi kita harus ada action untuk berubah, ada action, kita harus, intinya sih kita harus melakukannya lah, nggak cuma niat-niat doang, nggak cuma mikir-mikir doang. Oke. Ini slide terakhir saya, cukup singkat ya. Oke, jadi ini road to untuk mencapai visi kita. Jadi di titik kita sekarang itu untuk mencapai visi yang besar, ada hal-hal yang harus dilewati untuk kita mencapai visi yang besar itu. Ada paths yang harus dihadapi, ada challenges, ada upgrades, transformation, God's provision, dan level up, dan lain-lain ya, you name it lah. Jadi intinya tuh ada banyak pembentukan, ada banyak perubahan yang pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak untuk kita mencapai visi yang besar. Kita balik lagi kayak tadi mau ke Papandayan, ke Everest, itu pasti banyak hal yang berubah gitu, jalurnya juga beda, challenge-nya beda, upgrades dari diri kita juga beda, dan lain-lain, semua itu pasti berubah. Dan everything happens for a reason. Jadi kita sekarang lagi ada di posisi apa? Ya sebenarnya itu adalah itu arahnya itu sudah menuju ke visi kita atau belum gitu. Kita lihat lagi udah sesuai dengan visi kita atau belum gitu. Dan di mana kita sekarang itu apa ya? Yang aku bisa bilang, Tuhan itu ketika Tuhan membawa kita ke visi yang besar, akan ada jalan-jalan yang harus kita lewati gitu. Akan ada jalan-jalan yang harus kita lewati, dan jalan-jalan itu tuh Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang tentukan. Jadi memang ada, ibaratnya ya kayak kita mau hiking atau trekking, pasti ada jalurnya ya, ada jalur yang harus kita jalanin. Kita nggak bisa lewat jalur lain, tapi hanya bisa lewat jalur itu. Jadi jalannya udah ada, challenge-nya udah ada, upgrades-nya udah ada untuk kita mencapai visi itu. Dan titik di mana kita ada sekarang itu merupakan salah satu jalan untuk kita reach ke visi yang lebih besar itu. Jadi, dan percayalah ya, di dalam setiap jalan, challenge, upgrades, bla 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 ini ada penyertaan Tuhan di dalamnya untuk kita mencapai visi yang besar ini. Jadi pada intinya adalah jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk mengejar visi, jangan takut untuk mencapai goalsmu. Where God guides, He provides gitu. Jadi kemanapun Tuhan menetapkan kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan itu meng-guide kita, Dia tuh menyediakan segala yang kita butuhkan. Misalnya tadi ke Everest butuh pasangan, ya Tuhan pasti akan kasih kalau misalnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan visinya. Atau misalnya kayak tadi
apapun lah ya, ketika kita mau mencapai visi itu, ya jangan takut gitu, di tahapan di tengah-tengah ini itu pasti Tuhan sediakan segala sesuatunya. Akan ada naik level ya, ibaratnya kayak kita dari kelas 1 SD atau 1 SMP lah, gue pengen punya cita-cita kuliah di ITB misalnya kayak gitu. Ya perjalanannya nggak mudah, tapi Tuhan sediakan, Tuhan pimpin, pada akhirnya bisa juga kok nih anak ini akhirnya masuk ITB, karena itu adalah jalan Tuhan, dan Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya kayak gitu. Dan diingatkan sekali lagi ya, change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Jadi yang namanya perubahan itu nggak mudah, pasti sulit, akan berantakan, tapi endingnya itu kita akan melakukan suatu hal yang luar biasa. Nah, mau cerita sedikit juga nih. Jadi dulu itu aku tuh paling nggak bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, kayak sharing lah, WL lah, ya intinya tuh mimpin sesuatu tuh aku bener-bener nggak bisa banget lah. Tapi ketika senior atau dari atasan atau dari mana ya memerintahkan aku untuk akhirnya Cia jadi WL ya, Cia jadi pembicara ya, wah itu luar biasa sih, setengah mati sih, kayak pengen nolak tapi ya gimana gitu kan, kok orangnya juga nggak bisa ditolak, orangnya juga nggak bisa dibantah, jadi akhirnya halo, oke. Jadi akhirnya suaraku masih kedengaran kan ya guys? Masih, Ci. Tadi katanya siapa tuh? Oke, sorry. Tadi takutnya unstable. Oke, jadi misalnya, apa kan lupa. Oh, aku nggak berani untuk memimpin segala sesuatu ya, kayak WL, ya firman lah ya apa. Tapi ketika aku melakukannya, kayak, oh ternyata begini loh. Ternyata nggak sesulit yang aku bayangkan dan nggak semengerikan yang aku bayangkan. Dan ternyata hal itu pun yang dibutuhkan untuk pengerjaan visi. Kan jadi kapan ya, tahun berapa ya aku sama Nela tuh sering ke Bangka tuh tahun 2015-an kali ya, kita pelayanan dari Sion untuk ke Bangka, untuk pengembangan di Bangka. Ya nggak cuma di Bangka doang ya, tapi kayak kampus pengembangan pun segala macam yang pekerjaannya belum ada atau pekerjaannya sedikit, di mana kita harus bisa juga memimpin sebagai WLK, sebagai untuk sharing firman dan lain-lain. Ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh suka nggak suka, terpaksa atau nggak terpaksa, ternyata itu kita butuhkan untuk pengerjaan visi. Jadi jangan takut untuk memperbesar kapasitas, jangan takut untuk men-stretch kemampuan kita, jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk beradaptasi, karena apa ya, kita nggak tahu ya kalau ternyata hal-hal itu sebenarnya kita butuhkan di masa depan, karena hal-hal seperti itu bisa jadi dan mungkin saja terjadi dan dibutuhkan untuk pengerjaan visi. Kalau misalnya aku sampai saat ini nggak pernah mulai untuk jadi WL lah, yang mimpin sharing lah, bla bla bla, ya aku akan gitu-gitu aja, nggak akan berkembang sih. Dan ya akhirnya aku nggak mengerjakan visi, nggak bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kayak gitu. Nah jadi jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk ambil kesempatan untuk berubah gitu, karena Tuhan mau kita mengerjakan hal yang besar, nggak cuma gini-gini aja, nggak stuck begini aja, nggak cuma mengerjakan hal yang remeh kecil-kecil gitu doang, tapi Tuhan mau membawa kita untuk penggenapan hal yang besar. Makanya jangan takut untuk di-stretch. Nah, terus satu lagi, Tuhan yang berinisiatif agar visinya terjadi, maka Dia juga yang akan provide segala sesuatunya. Asalkan kita selalu ikut Dia. Pada intinya adalah jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan dan berlari ke depan gitu. Jangan takut untuk beradaptasi, jangan takut untuk transform, karena Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita mencapai visi kita. Gitu sih kurang lebih dari saya. Mungkin